Assalamualaikum jamaah Masjid Nurus Saadah yang dirahmati Allah. Berikut pengajian Ahad Subuh 21 Juni tahun 2026 dengan narasumber Dr. Andes Haji Al-Baihaqi Anas. Beliau adalah seorang dosen senior dan lektor kepala pada program studi pendidikan bahasa Arab, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan FTIK, Universitas Islam Negeri UIN Syekh M. Jamil Jambek Bukit Tinggi yang sedang berkunjung di Salatiga. Ke Salatiga, maka yang mengisi adalah Bapak Al-Baihaqi, tidak pakai ini, Al-Baihaqi, tidak untuk komentari sepak bola Maluku yang kemarin. Beliau ini pernah belajar di Maluku dan saya lulus ke Salatiga, dia pernah ke Maluku. Beliau datang dari Medan, jadi saya sering manggil dia Buya atau Datuk, tapi bukan Datuk Mari. Datuk Andas. Bahwa nanti Ustaz Baihaqi bisa menyampaikan kira-kira tradisi kami itu 30 menit. Lebih dari 30 menit kaki kami sudah maju ke depan lagi. Lalu pegang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Bapak, Ibu, mohon maaf, aku harus sesuai walaupun namakan Gonto seperti beliau, kami sama-sama di Gonto lulus tahun 88. Alhamdulillah sekarang dikitarnya sama seperti beliau, jadi dosen bahasa Arab di UIN Bukit Tinggi. Jadi mohon maaf kalau bahasa saya bahasa Indonesia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kajian kita pagi ini berkaitan dengan surat Al-Imran, salah satu di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memfirmankan kepada kita ya, bahwa Allah Ta'ala Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum tuhibbunallah fattabi'un. Katakan ya Muhammad kepada umatku, umat Nabi Muhammad. Sebenarnya Nabi kita Muhammad kan diberi risalah, diberi tugas oleh Allah itu kafatan linnas, untuk seluruh umat manusia di dunia ini. Jadi pada hakikatnya seluruh umat manusia di dunia haruslah mengikuti daripada syariat Nabi Muhammad SAW. Tapi kenyataannya seperti ini. Pengabarnya umat Islam baru sampai 2 miliar di dunia. Alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu dari rahmat Allah, Allah katakan pada Nabi kita, katakan di Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Siapa aku di sini? Aku di sini adalah Nabi Muhammad SAW. Ikuti sunnah. Dengan mengikuti sunnah Nabi kita, yuhibbukumullah. Maka apa yang akan didapatkan oleh orang yang mengikuti Nabi kita? Allah akan mencintainya. Tidak hanya cintanya Allah yang kita dapat, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Jadi dengan mengikuti sunnah Nabi kita, cara hidup Nabi kita, maka Allah akan mencintai kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Wallahu ghafurur rahim, karena Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Apa yang kita bisa ambil dari ayat ini Bapak Ibu, ayat yang sangat mulia ini, dan bahwa hidup kita ini pada hakikatnya kan mencintai dan dicintai.
kita ingin saling cinta mencinta. Namun apa yang terbaik daripada mencintai? Mudah untuk mencintai paling mudah, tapi sulit untuk dicintai. Seperti apa? Nah, kalau kita mengikuti Nabi kita dengan sunnah, dengan kehidupan, ya, maka Allah akan mencintai, kita akan mencintai Allah. Tidak hanya cinta Allah kalau kita menghidupkan sunnahnya tadi, tapi juga ampunan. Nah, kira-kira pertanyaannya, apa sih sunnah Nabi kita itu yang betul kita hidupkan, ikuti. Semua kehidupan Nabi perhatikan. Tapi ada hal-hal yang khusus yang tidak bisa ikuti. Hewan seperti dia begitu sila susah bisa. Kita maksimal kuatkan diri dan yang lain-lain sebagainya. Jadi saya punya buku waktu saya belajar tahun 90 di Maroko. Tapi pada tahun 2009 saya pernah ke Saudi. Saya pernah ke Saudi di Universitas Umum dari Umum di Arab Saudi. Maka saya pernah juga bahwa dan saya dikasih kitab dalam bahasa itu besar. Tapi kalau ini kutai kitabnya kecil, buku satu. Ya, buku yang dikasih oleh Imam Masjid Arab, yaitu Abdul Rahman Sudesh. Jadi dia mentor kami, lalu diberi buku. Di antara buku itu ada kutai yang namanya buku satu. Judulnya apa itu? Aksar min alfi sunnah fil yawmi wal lail. Ada 1000 lebih ya sunnah Nabi kita yang bisa kita ikuti dalam sehari semalam. Kecil kitabnya apa itu? Kecil bahasa Arab semua. Jadi ada 1000 lebih sunnah Nabi kita. Allah tadi ya, konsekuensi akibat kita mengikuti sunnah Nabi, Allah akan mencintai kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Jadi ada 1000 macam sunnah Nabi yang bisa kita amalkan dalam sehari semalam dalam kitab itu. Bahkan Bapak Ibu, semenjak beliau mau tidur, kemudian bangun tidur dan berkehidupan sehari-hari, ada sunnah. Bagaimana beliau ingin tidur? Kan kita sering Bapak Ibu ya membaca, ya mengkaji tentang kita Rasulullah ingin tidur, maka ada doa-doanya. Membaca dua ayat terakhir surat Al-Baqarah. Kemudian kita juga nasihat Nabi kepada anaknya Fatimah. Oleh Fatimah, kalau kamu ingin tidur, maka jangan lupa apa? Baca Al-Qur'an 3 kali, Allahu Akbar, salawat kepada Nabi, baca Subhanallah, Alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Lalu kita itu kepada apa yang diperbuat oleh kaum muslimin dengan mendoakan mereka. Nah ini Bapak Ibu, sunnah-sunnah Nabi kita bangun daripada tidur. Ya. Ada pula sunnah. Ya. Apa di dalam disebut dalam satu hadis, dalam satu riwayat hadis disebutkan, karena Rasulullah SAW ijazah atau naumi adalah Rasulullah SAW kalau beliau bangun dari tidur, terjaga dari tidurnya, ya, ingin sholat subuh seperti kita misalnya ada tahajud itu, maka apa yang dilakukan pada rasa beliau tidak langsung berdiri. Bapak Ibu, kalau kita bangun dan terjaga dari tidur, apa yang kita lakukan? Rasulullah melakukannya duduk sebentar. Kan ada manfaatnya Bapak. Kalau kita terbangun dari tidur lalu berdiri, maka apa yang terjadi? Keseimbangan tubuh kita belum maksimal, ya, darah kita belum baik. Dan itu yang diajarkan dalam kita. Jadi ada unsur-unsur pendidikan kesehatan dari sunnah Nabi kita itu. Ya, jadi Nabi duduk, kemudian yang kedua apa? Berdoa. Apa doa sudah bangun tidur? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Yang ketiga mengusap wajah beliau dengan tangan kapal seluruh, ya, wajahnya. Yang keempat apa lagi?
mau menghembuskan nafas dari hidungnya. Itu sudah Nabi kita dalam kitab kecil itu. Kalau kita makan tidak apa-apa. Karena ini tidak perlu seperti Pak Profesor kita, ya, tinggi sekali jenjang pendidikannya. Kalau ini kan bisa dengan anak-anak SD, tamat SD saja. Sunnah Nabi kita. Menghembuskan nafas. Kenapa harus menghembuskan nafas dari hidung? Disebutkan dalam riwayat hadis bahwa setan itu bermalam yakni di khaysumah, ya, dia berdiam, ya, tempat tinggal malam hari itu tubuh kita di antara lubang hidung dan kelopak mata kita. Makanya kita orang kalau nggak berdoa sebelumnya berat untuk bangun subuh kan itu, ya. Kalau nggak dihapus tadi dengan doa ketika sudah bangun tidur itu. Dan juga di riwayat lain dikatakan terputus satu ikatan setan. Nah, kan gitu itu yang kita dengar dari kajian kita. Begitu sunnah Nabi kita Bapak. Ya, semenjak beliau ingin tidur, bangun tidur, bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Sholat subuh ditinggalkan sunnah Nabi kita Bapak Ibu. Ya. Rabbana wa'al fajr khairun min ad-dunya wa ma fiha. 2 rakaat qabla subuh lebih baik daripada dunia dengan segala isi. Saking begitu pentingnya qabla subuh pada ibu sunnah, ya, salat sebelum subuh. Bahkan pandangan ulama, jumhur ulama banyak yang mengatakan membolehkan kita untuk menggantinya sesudah sholat subuh. Kalau kita lupa, saking begitu pentingnya. Bahkan Rasulullah nggak pernah meninggalkan qabla subuh walau dalam keadaan musafir. Nah, sholat sunat-sunat yang lain itu mungkin bisa ditinggalkan, tapi qabla subuh nggak pernah ditinggalkan dalam artian, ya, bisa pun diganti dia sesudah sholat fardu subuh. Kalau kita atau kalau kita terabaikan. Tapi begitu pentingnya. Karena kata tadi Bapak Ibu raka'at qabla al-fajr khairun min ad-dunya wa ma fiha. 2 rakaat saja sunnah dia sebelum subuh itu lebih baik pahalanya dari dunia dan segala isinya. Kita berbincang-bincang Bapak Ibu, kalau Ronaldo itu kan pemain sepak bola yang paling, ya, kaya sekarangnya, ya, itu Bapak Ibu di Arab Saudi 3 triliun satu musim. 3 triliun itu kalau di kelompok Salatiga itu mungkin karang terbaik itu 3 triliun. Jadi 1 detik itu 3.500.000. Jadi 1 detik saja. Jadi kalau dia kehilangan misalnya, ya, 1 detik itu 3.500.000. Kalau kita gaji kita 1 bulan 3.500.000, ya 1 detik awalnya. Tapi jangan bersedih, begitu kecil Bapak Ibu. 2 rakaat qabla subuh kita, apa yang kita dapat dari Allah? Dunia dengan segala isinya. Itu sunnahnya, belum lagi wajib, fardu dilakukan pula secara berjamaah. Ini sudah Nabi kita. 2 rakaat subuh sebelum qabla subuh, dunia dengan segala isinya. Apalagi sholat fardu lebih daripada itu. Jadi sungguh aneh bila ada dari kita yang malas sholat subuh, qobliyahnya dan juga fardunya, apalagi berjamaah dilakukan. Apa pahala sholat berjamaah Pak? Khairun sab'u isyrina darajah. Salat berjamaah khairun min salat al-fard bisa 27 darajah. Salat yang berjamaah itu dilakukan itu lebih baik daripada salat sendirian. Berapa? 27. Artinya matematisnya seperti ini Bapak Ibu. Kalau orang yang di rumah kita mau ingin menandingi pahala kita yang kita sudah sholat subuh berjamaah ini, maka orang yang di rumah sholat sendirian, ya, dia harus sholat 27 kali sholat subuhnya.
27 kali 2 rakaat adalah berkali 54 rakaat. Kuat pakai 54 rakaat. Padahal kalau kita pergi saja ke masjid berjamaah kita dapat 27. Jadi Bapak Ibu, alhamdulillah kita masih diberi nikmat oleh Allah untuk kita bisa sholat berjamaah dan lakukanlah itu 5 waktu. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tidak dalam keadaan musafir, ya, dalam keadaan normal, lakukan sholat berjamaah 5 waktu. Bukankah dalam satu riwayat hadis yang sering kita dengar juga Bapak Ibu, ya, bahwasanya apa? Ketika sahabat Nabi Yud yang buta, siapa namanya Pak itu? Maktum sahabat Nabi yang buta. Beliau minta keringanan kepada Nabi. Wahai Rasulullah, saya ini buta. Laisa liqa'id bi an usalliya fil masjid. Tidak ada yang mendampingi aku untuk bisa aku pergi ke masjid. Kalau kita yang ditanya seperti itu, apa jawab kita? Apa? Bukan buta. Kan itu. Tapi aku jawabnya, hal sami'tan nida, apakah kamu masih mendengar panggilan dia? Ya. Pak Haji maka jawab, apa bilang? Begitu. Maka di sini maka banyak jumhur ulama di atas mengatakan sholat jamaah itu hukumnya wajib bagi laki-laki. Karena yang kita menanya tadi laki-laki hukum maktum. Ya. Dan apalagi dikaitkan dengan surah Al-Baqarah ayat 143 Aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah salat, itu perintah. Ya. Kalau dalam bahasa Arab yang kita pernah belajar di pondok, maksudnya al-aslu fil amri bil wujub. Asal dan sifat perintah dan kewajiban. Ya. Dirikan salat itu wajib. Waktu zakat, ada wow di situ, huruf wow. Ada teman saya, ada teman lagi huruf wow saja dapat gelar doktor. Bukan remeh huruf wow tempatnya artinya. Di wow di situ, waktu zakat dan menunaikan zakat. Menunaikan zakat maksudnya apa? Wajib. Jadi karena sholat wajib dan menunaikan zakat wajib. Terus ayat itu warga umat rakyat dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Apa maksud ruku bersama orang yang ruku? Menurut pandangan ulama, jumhur ulama, kepada ulama itu adalah berjamaah. Ruku bersama orang yang ruku itu berjamaah. Tadi perintahnya apa? Dirikan sholat wajib, tunaikan zakat wajib, dan rukulah. Jadi konsekuensi hukum dan huruf waw itu Bapak Ibu ya tidak hanya bacaan saja harus sama di Arabnya seperti kita, tapi juga hukumnya sama. Kalau pertama perintah sholatnya wajib dan menunaikan zakat adalah wajib, begitu juga dengan rukuk bersama orang yang adalah wajib. Gitu ya, rukuk bersama orang yang rukuk itu menjadi wajib. Jadi sholat berjamaah itu menurut pandangan jumhur ulama itu wajib. Dan saya mengikuti itu waktu itu. Ya kita masih belajar juga untuk sholat berjamaah yang di bawah karena berdasarkan ayat dan hadis. Dan itu sunnah Nabi kita, bahkan dalam satu riwayat Nabi ingin membakar rumah-rumah sahabatnya yang tidak berjamaah. Saking begitu pentingnya sholat berjamaah. Serigala itu, setan itu yang tahu serigala lain. Serigala itu apa kebiasaannya? Dia ingin memasak ya korbannya yang sendirian. Diibaratkan seperti itu. Jadi setan lebih mudah dia menggoda orang yang sendirian daripada yang berjamaah. Begitu apa itu tentang sholat. Ya, begitu juga sunnah-sunnah Nabi kita kita ingin sekali di dunia ini punya rumah Bapak Ibu ya. Rumah sekarang mahal-mahal, enak minimal 200-300 juta. Enak.
tapi kita lupa rumahnya akhirat kita. Ya, nggak bayar Bapak Ibu. Cuma amalannya 12 rakaat. DP-nya itu apa itu? Apa kata Rasulullah dalam satu hadis Ummu Salamah? Ma min muslim yusalli isnatai asra raka'at taw'an, ya, ghairu fardhin illa min Allah baitan fil jannah. Siapa saja orang muslim yang sholat menjaga sholat 12 rakaat, ya, Allah akan bangunkan baginya apa? Rumah di dalam surga. 12 rakaat tidak 12.000, tidak 1.200, tidak 120, 12. Apa yang 12 rakaat itu? 2 rakaat qabliyah subuh, tadi kita sudah lakukan alhamdulillah. 4 rakaat qabliyah zuhur, 4 rakaat sebelum zuhur baik. Dan 2 rakaat sesudah zuhur. Jadi zuhur itu berarti kita sholat 10 rakaat. Ya, 4 rakaat sebelumnya, 4 rakaat yang wajib, 2 rakaat sesudahnya, 10 rakaat. Ya, jadi yang sunnahnya 4 sebelumnya, 2 sesudahnya, 6. Tambah 2 qabliyah subuh, 8. Dan 2 rakaat ba'dal maghrib, 10. 2 rakaat ba'dal isya, 12. Jadi 12 rakaat ini kalau bisa Bapak Ibu dijaga. Jangan ditinggalkan kalau kita yang punya rumah di surga. Ya, DP-nya ini 12 rakaat. Yang ditanya tipe-nya tipe itu sangat-sangat rendah. Sangat-sangat, bukan sangat-sangat apa dia? RSSS enggak, tapi rumah sangat-sangat rendah, RSMM. Jadi luar biasa, hanya 12 rakaat. Qabliyah subuh 2, qabliyah zuhur 4, ba'da zuhur 2, ba'da maghrib 2, dan ba'da isya 2. Itu standar. Makanya saya sering nanya Bapak Ibunya bilang ke jamaah, kalau kita sudah umur 40, ya saya yakin umur Bapak Ibu lebih 40 di sini. Ya kan? Balita semua di sini, bayi di atas 50 tahun. Nah, kenapa Bapak Ibu? Saya sendiri 50 tahun baru saya, ya, sama dengan Bapak kita. Nah, itu Bapak Ibu jadi rahmati Allah. Ya. Kalau kita sudah umur 40 tahun, ada ayatnya Bapak Ibu, surat Al-Ahqaf ayat 15. Coba nanti dibaca Bapak Ibu. Dan jadikan itu doa harian. Karena Allah sendiri yang mengajarkan doa itu kepada Nabi kita. Allah mengajarkan. Ya. Apa di dalam surah Al-Ahqaf ayat 15 itu? Ya. Doanya Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Itu doa, ya, kalau bisa Bapak Ibu didoakan sudah sholat itu, ya, jangan tinggal. Itu doa penting sekali bagi orang yang sudah usia 40. Kenapa usia 40? Sebelum ayat ini Allah ceritakan, Allah infokan, ya, idza balagha, ya, jika dia sudah sampai 40 sana, umur 40 tahun. Disebutkan benar Bapak Ibu dalam ayat ini. Jadi tidak ada ayat-ayat yang lain disebutkan umur manusia dan amalan apa yang akan dia harus lakukan. Di surat Al-Ahqaf ini dijelaskan. Dan nanti Bapak Ibu baca tafsir yang penting. Bahwa sayyidul insan penida al-batil biwalidayhi sampai kepada Rabbi auzi'ni. Jadi bila orang sudah sampai usia 40, minimal Bapak Ibu sholatnya juga tak kurang dari 40 rakaat. Kalau 50, pokoknya 50 juga Pak. Kalau 60 itu enggak. Maka kita sebenarnya Bapak Ibu, ya, kepada siapa? Ketika ditanya anaknya Imam Ahmad Abdullah namanya. Imam Ahmad itu kan pendiri Mazhab Hambali, Ahmad bin Hanbal. Ditanya Bapak Ibu, ya, berapa ada kalau sholat sehari semalam?
Kalau dalam keadaan normal 300 rakaat. 300. Sekarang kita diminta 40 aja susah minta. Jangan 12 rakaat saja yang jadi standar, sering lalai kita. Ini 300 rakaat. Masya Allah. Nah, ini sunnah Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam yang bisa kita hidupkan sholat-sholat sunnah tadi, maka apa yang kita dapatkan? Cintanya Allah, ya ampunnya. Banyak lagi apa itu sunnah-sunnah Nabi kita. Dalam sholat kita ada sunnah juga apa itu. Dan kita harus tahu pikir tentang sholat ini. Ada yang wajib, ada yang rukun, ada yang sunnah sholat. Harus tahu apa itu sebelum kita mati. Nanti akan ditanya itu. Nggak akan ditanya 3 kali 4 berapa malaikat dan tidak ada ditanya tentang fisika. Yang ditanya itu belajar agama kita tentang itu. Mungkin saja kita rukun sholat tertinggal. Apa akibat dari rukun sholat yang kita abaikan Bapak Ibu? Hatta sholatnya semua rukun dan ibadah kalau tidak dilaksanakan batal aja. Ada berapa rukun sholat Bapak Ibu? Kan yang sering kita baca kan 13. Yang sering kali kita langgar tumakninah. Tumakninah itu bagian daripada rukun sholat. Apa itu tumakninah? Bertenang-tenang kita dalam sholat. Tidak kita tergesa-gesa dalam sholat. Kan kita pernah belajar di pondok. Al-ajalatu minasyaitan. Untuk tergesa-gesa itu, ya, itu adalah bagian daripada strategi setan untuk kita tidak bisa khusyuk. Al-ajalati an-nadam wa fi ta'anni as-salam. Dalam ketergesaan ada penyesalan dan dalam ketenangan ada keselamatan. Nah ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Rukun sholat yang sering kita abaikan adalah ajalah ini. Gak ada tumakninah. Ya bertenang-tenang kita. Kita itu kalau sholat itu Bapak kita punya nggak boleh tenang. Ya karena kita berhadapan dengan Allah. Ya. Siapa orang yang khusyuk Bapak Ibu? Bukan orang yang pikirannya kaki juga. Orang yang khusyuk dalam sholat, dalam surah Al-Baqarah Bapak Ibu. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khaliq. Siapa khusyuk ini? Alladzina ya'lamuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Itu orang yang khusyuk. Langsung Allah jelaskan. Nah, kalau kita belajar tafsir ayat dengan ayat. Akan lebih afdal tafsir ayat dengan ayat sendiri yang menafsirkan apa itu khusyuk. Alladzina yazununa annahum mulaqu rabbihim, orang yang yakin ketika dia salat dia bertemu bercakap-cakap dengan Allah. Dan annu ilaihi raji'un, dan dia akan kembali nanti kepada Allah. Ini Bapak Ibu dan kita malah lalai, abai dengan ini. Tidak khusyuk, tidak tenang. Ya. Ini Bapak Ibu dirahmati Allah, ya. Ketika kita sujud juga ada sunnahnya, ya. Apa sunnah sujud Bapak Ibu? Tidak hanya sebatas membaca Subhanallah wa bihamdihi saja, kan gitu ya Bapak Ibu. Tanpa ada dengan doa, sisipkan doa. Kan Nabi mengatakan dalam Sahih Muslim, kalau kita sujud, aksirulah doa, perbanyaklah doa dalam sujud. Kenapa orang-orang Saudi Bapak Ibu kalau sudah dia sholat, kalau dia baca zikir-zikir, dia seakan-akan enggak doa. Dia sudah doa Bapak Ibu. Doanya di mana? Ketika sujud. Apa doanya? Terserah. Pakai bahasa aja, pakai bahasa apa? Pakai bahasa Arab. Kenapa? Karena Rasulullah katakan, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana aku salat. Bagaimana salat Rasul? Pakai bahasa Arab. Tidak boleh salat pakai bahasa Indonesia. Nah, tapi dalam sujud ada ulama mengatakan kalau tidak dilafazkan boleh pakai bahasa kita. Nah ini juga boleh. Kalau tidak dilafazkan, tidak dibunyikan boleh pakai bahasa Indonesia. Tapi kalau dilafazkan tidak bisa. Nah ini makanya pentingnya belajar bahasa Arab. Kita kami ini kan pengen soal apa? Belajar di pesantren, aja itu dia tidak paham sholat kita.
paham baca Quran kita. Karena Nabi dalam satu riwayat terakhir Bapak Ibu ya, Nabi mengatakan, ya, saya sering memotivasi mahasiswa saya Bapak Ibu untuk belajar bahasa Arab. Yang ahibal Arab as-salash, anak-anakku cintai Arab dalam 3 perkara. Ya ini Arabi, kata Nabi, saya ini orang Arab. Ya, cintai. Jadi kalau kita pilih orang Arab lebih, ya, kecuali Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Basok yang lainnya, cucu lihat Nabi dan sebagainya cintai. Ya, jangan kita cinta orang Arab uangnya aja. Ini berapa mahal kita begitu Bapak ya. Cinta Arab uangnya aja, kita meminjam uang Arab. Karena nggak ada gunanya. Gitu. Tapi kalau yang lain nggak mau. Jadi kita Nabi cintai aku dalam 3 perkara. Aku orang Arab. Yang kedua bahasa Quran berbahasa Arab. Walaupun Quran Arabiyah. Dan yang ketiga walaupun ahli jannah Arabiyah. Dan bahasa untuk surga nanti adalah bahasa Arab. Yang keempat, ya, bahasa bagaimana saya pandai bahasa Arab masuk surga adalah dengan ya, masuk surga adalah. Tapi dalam ketika kita masih ada punya waktu, belajar Quran minimal yang kita baca dan bacaan doa, bacaan sholat kita minimal itu saja kita harus paham. Ya, jangan sampai dari Allah Akbar sampai salat belum juga kita paham gitu. Ulangan 2 rakaat kita sholat, tapi at-tahiyatul mubarakatuh salawat kita belum tahu. Sami Allahu liman hamidah belum juga tahu. Rabbil warhamni belum juga tahu. Waduh, menangislah Bapak Ibu sebelum ditangisi. Begitu juga baca Quran kita baca Quran hanya tulisnya saja. Alhamdulillah kita tak tahu artinya. Gimana kita mau menghadap Allah? Belajar Quran. Ya teman kita Bapak Ibu sama alumni juga, ya dia dari Al-Maghfirah, Fakultas Al-Maghfirah itu Bapak Ibu yang saat Al-Maghfirah dicari dia buat ya Quran, ya namanya Maghfirah. Quran kata per kata. Alhamdulillah artinya segala puji. Lillah artinya bagi Allah. Jadi itu dalam Bapak Ibu Quran perkataan gitu. Kalau Bapak Ibu beri misalkan Al-Maghfirah itu punya teman kami pimpinan pesantren Al-Maghfirah itu lagi. Bagus pesantrennya Bapak Ibu, luar biasa. Jadi kayak gitu Bapak Ibu sunnah-sunnah Nabi kita dihidupkan. Semenjak kita mau bangun dari tempat tidur, mau kita salat berjamaah subuh ke masjid, ada sunnahnya. Berwudu dari rumah, sunnah Nabi kita. Berjalan dengan tenang ke masjid sambil zikir, itu sunnah Nabi kita. Ketika kita sudah sampai di pintu masjid, kita berdoa. Apa doanya? Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Itu yang paling pendek. Itu sunnah juga. Mendahulukan kaki kanan masuk ke masjid, tapi Bapak Ibu sunnah juga. Menyorongkan kaki kanan kita saja sunnah Bapak Ibu, dapat pahala itu. Ya, jadi enggak kita dikasih mata kaki, tapi sudah rabun. Bapak Ibu ya, enggak tahu lagi mana yang kiri, mana yang kanan. Kalau masuk masjid kanan, keluar masjid kiri, dan itu sunnah Nabi ada. Jangankan menyorongkan trompa saja, ada. Idzan ta'ala ahadukum falyabda' biyaminihi. Kalau kalian memakai trompa, maka mulailah dengan yang kanan. Kalau kita melepaskannya, mulailah dengan yang kiri. Itu sudah Nabi yang remeh-temeh dan pahalanya ada. Akibatnya apa? Sekian dicintai Allah, diampuni dosa kita. Tapi kita abaikan. Ayo Bapak Ibu, dari menyerongkan trompa saja sampai kepada yang berat sunnah Nabi kita tahajud itu sudah diatur begitu sempurnanya agama kita. Jadi inilah Bapak Ibu ya dalam perkenalan kita kadang-kadang sudah jam 5.36 ya sudah 30 menit. Artinya tadi ya kalau lebih dari 30 menit kaki sudah agak dilonjorkan sedikit Bapak Ibu ya. Memang sudah waktunya juga ya dijajah lalu kalau sudah sampai waktunya seperti itu ya sudah apa itu ya. Jadi pesannya apa?
dan kajian kita semua ini, mari kita lakukan sunnah Nabi. Dari yang ringan-ringannya, jangan sampai yang seberat-beratnya. Dan kalau bisa ringan-ringannya, yang terbiasa. Apa itu tadi ringannya? Sorongkan trompa, sepatu, ajarkan anak kita dari yang kanan dulu, ketika melepasnya dari yang kiri. Setiap kali mulai makan, minum, atau aktivitas baca Bismillah. Itu kan semuanya sunnah Nabi kita. Sampai sholat berjamaah tadinya, sampai sholat-sholat menjaga 12 sholat sunnah, dan seterusnya lagi. Mungkin ini saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf Bapak Ibu ya, kalau ada mungkin kesalahan ketidaksepahaman. Kalau saya nggak seperti itu sudah, bagus saya sholat jamaah itu punya sunnah kok, silakan monggo, nggak apa-apa, kan sunnah. Sunnah itu artinya apa? Dikerjakan, dapat pahala, ditinggalkan, bukan tidak apa-apa, merugi kita. Ini dia Pak ya, kalau umur sudah seperti kita ini, kan sudah zona merah, gitu. Apa kata amal umat baina sittina wa sab'in, umur umatku antara 60 70. Ya qalilun, sedikit sekali yang melampaui itu. Nah, kalau sudah udah zona 50 60 70, apa banyak amal lagi bekal kita. Mudah-mudahan teman sahabat mawazinu bahwa fi syai'in radiyah. Nah, kalau banyak amal kita ketika ditimbang, kita akan dimasukkan ke dalam surga diri dan diri itu. Dan alhamdulillah kemarin khabat mawazinu. Kalau amalan kita sedikit, ya yang sunnah-sunnah yang kita lakukan, nggak ada untuk memperberat amal, maka kita akan masuk neraka hawiyah. Apa kata neraka hawiyah? Apa itu neraka hawiyah? Narun hawiyah, api yang selalu nyala, nggak pernah mati. Tidak ada lagi kematian yang tidak berhenti. Hanya ada dua tempat, surga atau neraka. Makanya sebelum kita mati, meninggalkan dunia, ya melanjutkan kehidupan yang hakiki di akhirat, perbanyak amal kita, khususnya yang sunnah-sunnah. Kalau yang wajib tidak perlu, dari yang wajib yang sunnah jaga 12 rakaat tadi atau minimal 40 rakaat. Mana yang 40 Bapak Ibu? 17 rakaat yang wajib, 12 rakaat yang sunnah. Ada berapa tuh? 29 ya. Nah, 11 lagi. Mungkin bisa sholat duha 4 rakaat, sholat tahajud 4 rakaat, sholat witir 3 rakaat. Kan bisa. Atau kalau kita sholat tahajud, sholat duha 8 rakaat, sholat witir 3 rakaat. Susah lagi, gampang. Ada 2 rakaat qobliyah asar, 2 rakaat qobliyah maghrib, 2 rakaat qobliyah isya, kan? Tidak lagi. Jadi banyak jalan untuk bisa 40 rakaat. Yang penting ada tekad kita dalam sehari semalam minimal 40 rakaat bisa dilakukan untuk sholat, untuk amal saya, untuk bekal saya nanti. Tadi kita baca sholat subuh nanti apa waktu ya waladina amanu taqullah wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad wa taqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Ya orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah kalian memeriksa amal kalian sebagai bekal untuk akhirat kalian. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti apa yang kalian perbuat. Sangat teliti Bapak Ibu. Rupiah demi rupiah, menit detik demi detik ada catatan amal. Dan ayat ini bisa juga membangkitkan semangat kita untuk kita bisa membekali diri dengan amalan-amalan sunnah yang disunahkan dari kita, dan kita pun dapat cinta dengan Allah dan ampunannya. Fastabiqul khairat, mari kita berlomba dalam kebaikan selama hayat masih dihidup. Mohon maaf Bapak Ibu, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdoa Bapak Ibu ya, mohon dari saudara kita untuk ibu daripada saudara kita. Bismillahirrahmanirrahim. Bila hadatin yang berfirman Al-Fatihah.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب دعوة من قدر حاجة ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم اكتب لها وارحمها وعافها واعف عنها واكرم نزلها واسع مدخلها واعذ من عذاب القبر وعذاب النار اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبرها حفرة من حفرة النيران اللهم لا تحملنا ذرا ولا تفتنا بعد واغفر لنا ولا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم انا نسالك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم اهون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عن الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته